Halo semuanya, kenalin aku Sabita dari Prodi Komunikasi Digital dan Media Angkatan 60 Sekolah Vokasi IPB. Nah teman-teman, kalau bicara tentang komunikasi, apa sih komunikasi itu? Beberapa ahli mengatakan bahwa komunikasi adalah pemberian dan penerimaan pesan-pesan. Ada juga yang mengatakan bahwa komunikasi adalah siapa mengatakan apa, dalam saluran seperti apa, kepada siapa, dan dengan efek seperti apa. Sementara Shannon dan Weaver mengatakan bahwa komunikasi adalah proses mengirim pesan dari pengirim ke penerima yang dipengaruhi oleh gangguan atau noise. Dan juga komunikasi merupakan proses pertukaran pesan antara individu-individu melalui atau menggunakan lambang-lambang dan media. Maka, komunikasi dapat diartikan sebagai pertukaran pesan antara pengirim dan penerima melalui berbagai lambang, media, dan saluran yang dipengaruhi oleh konteks budaya dan sosial. Lalu, apa saja tujuan dari komunikasi? Yang pertama, komunikasi dilakukan agar hal yang disampaikan dapat dimengerti dengan cukup baik dan menghindarkan diri dari kesalahpahaman. Yang kedua, agar mampu memahami maksud perkataan orang lain. Yang ketiga, agar ide, gagasan, maupun pemikiran pribadi dapat diterima orang lain, terutama dalam rapat-rapat tertentu. Yang keempat, komunikasi adalah sebagai penggerak untuk orang lain mengerjakan sesuatu. Misal kegiatan kerja bakti, sosialisasi, dan sebagainya. Selain tujuan, fungsi dari komunikasi juga dapat memberi manfaat yang baik nih bagi teman-teman. Dan fungsi komunikasi diantaranya adalah untuk menyampaikan informasi, sebagai penyampai pendapat agar dapat diterima oleh masyarakat luas, sebagai bentuk interaksi dengan orang lain, untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan akan suatu hal. Jadi melalui komunikasi nantinya akan terjadi transfer ilmu antara pihak satu dan pihak yang lainnya. Bisa juga sebagai pengisi waktu luang, misalnya dengan berbicara via telepon, chatting, video call, sosial media, dan sebagainya. Lalu sebagai cara untuk membujuk orang lain. Biasanya, komunikasi semacam ini mengandung unsur-unsur persuasif. Dan komunikasi juga dapat dijadikan sebagai hiburan. Misalnya, Anda sedang jenuh, lalu menelpon teman Anda dan mengobrol. Nah, banyak banget kan fungsi komunikasi yang bermanfaat bagi diri kita maupun orang lain. Lalu selanjutnya yang mau kita bahas di sini adalah musik. Musik merupakan salah satu sarana yang dapat digunakan oleh setiap individu untuk menyampaikan pesan komunikasi yang memiliki fungsi untuk mengekspresikan diri, mulai dari mengungkapkan perasaan, isi batin, gagasan pikiran, opini, serta imajinasi. Musik tidak asing lagi bagi seluruh masyarakat di dunia. Sekarang ini ada berbagai macam jenis musik yang berkembang di masyarakat. Musik merupakan suatu hasil karya seni bunyi dalam bentuk lagu atau komposisi musik yang mengungkapkan pikiran dan perasaan penciptanya melalui unsur-unsur musik, yaitu irama, melodi, harmoni, bentuk atau struktur lagu, dan ekspresi sebagai satu kesatuan. Dikutip dari buku The Anthropology of Music tahun 1964, karya Alan Pemeria, beberapa fungsi musik dalam situasi sosial, diantaranya adalah kenikmatan estetis. Musik berfungsi memberikan ketenangan jiwa kepada pendengarnya dengan keindahan yang ada di dalam musik. Seseorang akan merasa senang apabila mendengarkan musik kesukaannya. Melalui keunikan melodis, ritmis, dan harmonis, maupun terkait komposisi dan instrumen tersebut, seseorang dapat merasakan nilai-nilai keindahan. Selanjutnya, pengungkapan emosional. Fungsi musik sebagai pengungkapan emosional adalah musik digunakan sebagai media pengungkapan ide-ide dan perasaan para seniman, baik pencipta maupun pemain musik. Dan terakhir, musik sebagai komunikasi. Isyarat dan pesan terdapat pada melodi lagu dan syair. Nah, teman-teman, dalam proses komunikasi itu sendiri, informasi, pesan, gagasan, atau perasaan itu dialirkan antara satu atau lebih pihak melalui berbagai cara atau saluran dengan tujuan untuk memahami, berbagi informasi, atau memengaruhi orang lain. Di sini, aku mau kasih beberapa contoh di mana lagu dapat dijadikan sebagai sarana komunikasi atau istilah gampangnya sebagai tempat kita ngobrol. Nah, kita sebagai anak muda, tentunya kalau dengerin lagu itu kebanyakan biasanya pada relate atau sama dengan apa yang pernah atau sedang kita alami. Kita
biasa ngobrol-ngobrol atau ngode pakai lirik lagu. Contohnya misalkan situasi di mana kalian punya pasangan tapi terpisahkan jarak atau LDR, long distance relationship. Pasti kalian pengen banget kan buat deket-deket terus sama pasangannya, nggak jauh-jauhan. Nah, kalian bisa nih komunikasiin lewat lirik lagu sebagai ungkapan harapan kalian. Contohnya dari lagu ini. Gimana? Sama kan sesuai dengan isi hati kalian sebagai para pejuang LDR? Atau mungkin pakai lagu ini? Seandainya jarak tiada berarti, akan ku arungi ruang dan waktu dalam sekejap saja. Seandainya sang waktu dapat mengerti, takkan ada rindu yang terus mengganggu. Kau akan kembali bersamaku. Nah, bahkan judul lagu itu sendiri judulnya LDR, lagunya Raisa. Atau juga contoh lain di mana lagu ini situasinya diciptain oleh sang penulis untuk ditujukan kepada sosok yang sudah tiada. You know my name. If I saw you in heaven, would it be the same? If I saw you in heaven, I must be strong and carry on, 'cause I know I don't belong here in heaven. Nah, mungkin ada yang tahu lagu tersebut. Lagu itu berjudul Tears in Heaven, miliknya Eric Clapton. Lagu ini ditulis Eric sebagai ungkapan kesedihan hati atas meninggalnya sang putra, Connor, yang kala itu masih berusia 4 tahun. Connor jatuh dari jendela apartemen lantai 53 di New York yang merupakan apartemen milik teman sang ibunda pada 20 Maret 1991. Nah, dari beberapa contoh lagu yang udah aku kasih nih ke teman-teman, mungkin dari sini teman-teman sudah mengerti ya bahwa lagu yang biasa kita dengar, entah nuansa sedih, bahagia, atau menyakitkan, masing-masing dari lagu tersebut memiliki makna pesan tersendiri yang ingin dikomunikasikan kepada kita, para pendengar atau khalayak, maupun pihak yang dituju oleh penulis lagu. Ataupun lagu itu sendiri dapat menjadi sebuah cerita karangan yang ditulis oleh penulis, dan kebetulan relate dengan apa yang kita rasain dan dapat dijadikan sebagai sarana komunikasi juga oleh kita. Itu saja informasi dari aku kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata dan terima kasih. Sampai jumpa.